Tertipunya kita semuanya dengan kebenaran, Allah Maha Pengampun. Tertipunya kita semuanya dengan kebenaran, rahmat Allah Maha Luas. Allah Maha Pengampun, sebuah kebenaran. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, sebuah kebenaran. Tapi kebenaran ini kemudian dijadikan oleh sebagian orang sebagai seruan, sebagai dakwah, sebagai propaganda agar orang kemudian meremehkan dosa. Di antara perkataan Syekh Jibril, kata beliau, jika kamu dapati seorang atau kamu dapati banyak orang di zaman ini, kata beliau, ketika kamu menasihati dia akan kewajiban yang dia tinggalkan atau kemaksiatan yang dia lakukan, dia mengatakan, tidak mengapa, dosa kecil kok, toh Allah Maha Pengampun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 20, Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian semua nikmat, baik itu yang ada di langit dan juga di bumi, untuk kepentingan kalian. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan, melimpahkan, melebihkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, baik itu secara zahir maupun secara batin. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari ayat ini sebagian para ulama mendefinisikan nikmat dengan kullul khairil ladzi yasilu ilal mar'i fi dinihi wa dunyah. Semua kebaikan yang sampai kepada diri seseorang, baik itu dalam urusan dunianya, perkara-perkara zahir, ataupun kemudian urusan yakni agamanya, perkara batin. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita terlalu banyak, hingga Allah menyebutkan dengan firman-Nya asbagha.
Semua kita tahu di antara keutamaan semua kita umat Nabi Muhammad SAW yang dengannya nanti Nabi Muhammad kenal kepada kita kelak di hari kiamat, karena semua anggota wudu yang dengannya kita alirkan air wudu dan kita lebihkan, dia bercahaya dengannya Nabi Muhammad SAW mengenali kita. Dan kita mengenal dengan istilah isbaghul wudu, melebihkan takaran air wudu. Yang seharusnya sampai siku kita lebihkan, yang seharusnya sampai mata kaki kita lebihkan. Isbagh. Allah menggunakan lafaz ini, wa asbagha alaikum ni'amahu, dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan nikmatnya kepada kalian zahir dan batin. Urusan dunia kalian, urusan agama kalian, Allah Subhanahu wa taala berikan semua kebaikan itu. Dan kita diperintahkan untuk memperhatikan, dan kita diperintahkan untuk melihat agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia misalnya, terlalu banyak kalau ingin disebutkan. Sejak pagi saja kita bangun dalam keadaan sehat, kita bangun dalam keadaan aman, kita bangun tadi pagi kita bisa sarapan, nanti siang insya Allah kita sudah rencanakan kemudian makan siang, nanti malam juga demikian. Nikmat kesehatan, nikmat makanan, nikmat keamanan. Belum lagi kemudian semua indera pada tubuh kita ini. Indera penglihatan, nikmat luar biasa. Dengannya Anda bisa mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya iman bertambah. Bisa melihat bagaimana indahnya langit, luasnya langit, dahsyatnya ciptaan Allah yang namanya langit, bumi, binatang, pada diri kita sendiri. Nikmat masih memiliki orang tua lengkap, bahkan hingga kita bisa berbakti kepadanya. Nikmat alhamdulillah masih memiliki pasangan, alhamdulillah kita bisa bertanggung jawab kepadanya. Surga Allah menanti. Belum lagi kemudian nikmat Allah karuniakan kepada kita anak, yang kemudian kita bisa tunaikan kewajiban kita kepada mereka. Jadilah mereka nanti anak-anak yang saleh dan salehah. Meninggal kita, mereka doakan kebaikan untuk kita. Naik terus level surga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka mendoakan kebaikan dan ampunan untuk kita. Nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pekerjaan, nikmat harta, nikmat memiliki tempat tinggal, nikmat memiliki kendaraan yang nyaman, nikmat memiliki tetangga yang baik. Tidak bisa dihitung. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, masukkanlah hambaku ini ke surgaku karena rahmatku. Hamba ini mengatakan, ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu karena amalku. Seakan-akan amal dia itu seperti uang dan surga Allah Subhanahu wa taala seperti barang. Dia ingin membelinya. Kemudian dihitunglah amalnya, tak taunya puluhan tahun umur yang dia miliki, puluhan tahun dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa membayar satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa mendengar. Kita mentaati Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan rahmatnya kepada kita. Betul bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah semua kita akan dapatkan, kita masuki. Amin ya rabbal alamin. Sebabnya atau salah satu sebabnya adalah amal yang kita lakukan hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita hingga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah," dan apa-apa yang ada pada diri kalian dari sebuah kenikmatan maka semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan nikmat yang zahir, nikmat duniawi. Ada lagi kemudian nikmat yang batin, nikmat berkaitan dengan urusan agama ini. Mudahnya semua kita alhamdulillah melangkahkan kaki ke masjid, menghadiri Jumatan, salat Jumat, nanti kemudian salat 5 waktu, nanti kemudian pengajian. Mudah sekali kemudian kaki ini melangkah. Atau mudah sekali untuk kita membawa sepeda motor, membawa mobil, menggoes sepedanya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat luar biasa. Mudahnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang luar biasa. Karena banyak orang, sangat mungkin banyak orang di luar sana mendambakan apa yang pian lakukan sekarang.
mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama muslim dia. Tapi subhanallah, Allah tidak berikan taufik untuknya. Allah tidak lunakkan hatinya hingga kemudian dia mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kemudian nuntut ilmu, mudah memahami ilmu, mudah mempraktekkan ilmu, bahkan mudah mendakwahkan ilmu. Nikmat zahir batin. Nikmat dalam urusan dunia, nikmat dalam urusan agama. Cukupkah sampai di situ? Belum. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kita mensyukurinya, Allah Subhanahu wa taala pasti menambahnya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul aku akan tambah kepada kalian nikmat tersebut. Ini kunci. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama, maka syukuri dan bentuk syukur kita kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Terkadang seorang lupa untuk mengatakan alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Atau ketika mendapatkan musibah tetap bersyukur alhamdulillah ala kulli hal. Terkadang lupa lisan ini untuk mengatakan hal yang demikian. Tapi dengan anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syaikhul Utsaimin, itulah bukti dia bersyukur akan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, dan saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti tentunya kita tidak bisa menghitungnya. Kalau kemudian kita bisa menghitungnya satu-satu, mensyukurinya satu-satu pun kita tidak pernah akan bisa. Inilah inti bahasan kita jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dalam surah An-Nahl ayat 18, dan jika kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak pernah akan bisa menghitungnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata Syekh As-Sa'di, jika kalian berusaha menghitung saja, kalian tidak pernah akan bisa. Apalagi kemudian kalian berusaha untuk mensyukurinya satu persatu, enggak akan bisa. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala, kalau pian perhatikan dalam surah ini An-Nahl 18, di ujung ayatnya Allah menyebutkan innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau ayat sebelumnya tadi surah Ibrahim ayat 7, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku perih. Setelah sebelumnya disebutkan tentang nikmat, kenapa kemudian ada penyebutan azab Allah pedih? Setelah sebutkan sebelumnya tentang nikmat, kenapa di ujungnya kemudian disebutkan Allah Maha Pengampun? Apa hubungannya? Di antara perkataan Imam Nukathir, jika kita tidak bisa menghitung nikmat Allah, apalagi kemudian mensyukurinya satu persatu, terkadang yang kita sayangkan, semua kita, tidak ada yang suci di antara kita satu orang pun, kita menambahnya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh As-Sa'di, kalian menghitung saja tidak pernah akan bisa, apalagi kemudian kalian akan mensyukurinya satu persatu. Kata Imam Nukathir menambahkan dalam tafsirnya bahwasanya dan kita menambahnya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-firman-Nya berkait dengan nikmat satu tentang azab, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk mengazab kita, untuk siapapun di antara kita yang kufur akan nikmat Allah. Kedua, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun untuk semua dosa-dosa yang kita lakukan, sekalipun kita tidak bisa menghitung nikmatnya, apalagi kemudian mensyukurinya satu persatu, dan kita tambah dengan maksiat kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Maka jadikan ini sebagai pertimbangan. Allah itu Maha Pengampun karena Allah Subhanahu wa taala memang memiliki sifat itu. Bahkan satu-satunya sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam 3 wazan berbeda dalam bahasa Arab itu Maha Pengampun. Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Asma dan sifat yang lain no. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala juga Ajil. Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah, menerobos larangan,
Allah adil. Allah akan mengazab seseorang walaupun dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah betul memang bisa ampuni, tapi Allah juga bisa mengazab seseorang. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pertimbangan kita akan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, tapi kemudian kita tidak mensyukurinya. Plus kemudian kita menambahnya dengan kemaksiatan kepada Allah. Perhatikan dua hal berikut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah akan membalas siapapun yang berhak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah juga Maha Pengampun. Nah, jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama menyebutkan begitu banyak sebab kenapa kemudian seorang bisa terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan meninggalkan perintah atau kemudian dengan melakukan larangan. Salah satu di antaranya, dan ini yang ulun rasa paling penting untuk ulun sampaikan, karena kita semuanya, insya Allah semuanya tertipu dengan perkara ini. Tertipunya kita semuanya dengan kebenaran Allah Maha Pengampun. Tertipunya kita semuanya dengan kebenaran rahmat Allah Maha Luas. Allah Maha Pengampun, sebuah kebenaran. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas, sebuah kebenaran. Tapi kebenaran ini kemudian dijadikan oleh sebagian orang sebagai seruan, sebagai dakwah, sebagai propaganda agar orang kemudian meremehkan dosa. Di antara perkataan Syekh Jibril, kata beliau, jika kamu dapati seorang atau kamu dapati banyak orang di zaman ini, kata beliau, ketika kamu menasihati dia akan kewajiban yang dia tinggalkan atau kemaksiatan yang dia lakukan, dia mengatakan, tidak mengapa, dosa kecil kok, toh Allah Maha Pengampun. Tertipu seorang dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tertipu seorang dengan bahwasanya Allah, dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala Maha Luas rahmatnya. Hingga kemudian dia meremehkan dosa. Hingga kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira bahwasanya umur dia masih panjang. Sangat mungkin nanti di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak. Kata Nabi Muhammad SAW, seseorang akan dibangkitkan bagaimana kala dia meninggal. Kata para ulama memberikan keterangan, dan seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan dia ketika hidup. Kita biasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di atas kebiasaan itulah na'udzubillah kita takutkan kita akan meninggal. Kita biasa menjalankan ketaatan kepada Allah, itulah yang kita harapkan bahwasanya di atas ketaatanlah kita akan meninggal. Sering sekali Nabi Muhammad SAW mendoakan para sahabatnya dengan mengatakan, "Assalakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian layaknya madu." Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa arti dari perkataanmu menjadikan kami madu?" Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala akan giring hambanya ini selalu menjalankan ketaatan, lanjut dia dengan ketaatan, dan Allah cabut nyawanya ketika menjalankan ketaatan. Manis seperti madu. Doa yang sering disebutkan juga oleh para ulama kepada murid-muridnya. Karena memang kebiasaan hidupnya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita takutkan, dan di saat yang sama ini jawaban untuk propaganda itu, untuk dakwah itu, untuk seruan itu, untuk tipuan dengan kebenaran itu. Allah Maha Pengampun, sebuah kebenaran. Allah rahmatnya sangat luas, sebuah kebenaran. Tapi digunakan untuk tameng seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya satu. Di antara perkataan Imam Izzuddin bin Abdul Salam, disebutkan di awal-awal kitab Imam Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, bahwasanya al-israru bis-saghair, seorang selalu terus-menerus continue melakukan dosa-dosa yang kecil, maka akan menjadikannya besar. Lanjutannya, dan ketika seorang kemudian selalu melakukan dosa dan jadi besar, maka kemudian kemungkinan dia melakukan dosa-dosa besar yang lain tidak tertutup. Dan kata para ulama, al-kabair baridul kufri. Dosa-dosa besar itu adalah barid, penghantar kepada kekufuran.
Kita tidak bisa jamin karena dosa kecil yang selalu kita lakukan. Kemudian dia menjadi besar. Kemudian dosa-dosa besar yang lain kemudian terbuka untuk kita. Kemudian na'udzubillah berakhir dengan kekufuran dan kesyirikan. Belum lagi kemudian sekalipun kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ancaman untuk kita semuanya, bahkan semua kita mengesahkan Allah dalam peribadatan tetap berlaku ketika kita bermaksiat. Apa kita kemudian merasa aman dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala akan semua kemaksiatan yang kita lakukan? Apalagi misalnya kezaliman. Dalam Sahihul Jami' disebutkan, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu dosa yang kemudian jika dilakukan menyegerakan hukumannya di dunia. Al-baghi wal uquq, kezaliman dan kemudian kedurhakaan. Tentu ini berkaitan dengan hak sama anak Adam. Yang itu jauh lebih susah, kata para ulama. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seseorang engkau mendatangi Allah Subhanahu wa taala dan kamu mendatangi Allah dalam keadaan membawa begitu banyak dosa, hak Allah yang tidak kamu tunaikan, kemungkinan diampuni masih luas karena Allah Maha Pengampun. Tapi kata beliau, ketika kamu berdosa kepada sama anak Adam, mereka tidak demikian. Inilah salah satu sebab, begitu banyak sebab yang disebut kepada ulama, seorang terjerumus pada dosa karena dia tertipu dengan seruan kebenaran. Allah Maha Pengampun, Allah rahmatnya maha luas. Ini kemudian dijadikan tameng, dia berbuat kemaksiatan kepada Allah, kemudian dengan alasan, cuman dosa kecil. Toh besok saya bisa bertobat, subhanallah. Dan dosa jamaah sekalian rahimakumullah memiliki imbas yang sangat buruk sekali. Disebutkan oleh para ulama begitu banyak imbas buruknya. Tapi yang paling zahir, satu di antara yang saya ingin sampaikan adalah dihitamkannya hati seseorang. Kata Nabi Muhammad SAW, tu'radul fitanu 'alal qulubi 'audan ka'irdil hasir. Fitnah, cobaan, syahwat, syubhat, kemaksiatan selalu ditawarkan kepada hati ini sehelai-sehelai, selembar-selembar, pelan-pelan, sama seperti dibuatnya, dirangkainya satu tikar. Pelan-pelan akan ditawari terus. Mungkin tawaran-tawaran tersebut dosa-dosa kecil, di mana dosa tersebut tidak ada ancaman nerakanya, tidak ada ancaman laknatnya, tidak ada ancaman hukuman tertentunya, tidak ada ancaman azabnya. Di mana dengan tanda-tanda tersebut, oke, ini berarti dosa kecil. No. Kata Nabi Muhammad SAW, maka hati manapun yang nanti akan meminumnya, menerima, merespon, mengambil semua tawaran tersebut dari syaitan tentunya, atau kemudian syaitan dalam bentuk manusia misalnya, teman kita sendiri, nggak apa-apa bro, dosa kecil aja ini. Belum lagi kemudian besok bisa jangankan besok, nanti sore kita bisa taubat kok, santai aja. Terus juga dosanya ini kan kita rame-rame. Kalau misalnya nanti ketahuan, ya kita kan dihukumnya juga rame-rame, santai aja bro. Seperti itulah kurang lebih suara setan dalam bentuk manusia. Hingga kemudian kita meremehkan hal tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, kata Nabi Muhammad, maka ketika maksiat tersebut dia serap, dia ambil, dosa ini diambilnya, dosa itu diambilnya, ketaatan ini ditinggalkannya, ketaatan itu ditinggalkannya, akan dibuatkan titik hitam di hatinya. Mungkin ini majaz, mungkin juga ini secara hakiki. Karena kita tidak pernah tahu misalnya ahli maksiat kemudian dibelah dadanya, jantungnya warnanya hitam, kita tidak pernah tahu. Sangat mungkin ini hakiki, tapi ya mungkin kemudian juga majaz. Dan kata Nabi Muhammad, hati kalau sudah menghitam, itu seperti gelas yang tertelungkup. Kalau gelas yang tertelungkup tentunya nggak bisa diisi dong. Kata beliau, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Hati yang sudah hitam, bendanya itu jantung, tidak bisa lagi mengenali perkara yang baik itu seperti apa, dan tidak bisa lagi mengingkari kemaksiatan, kemungkaran, bahkan mungkin di sampingnya kemungkaran, dia tidak bisa mengingkari. Kenapa? Hatinya sudah hitam. Dari mana semua bermula? Tertipu dengan kebenaran Allah Maha Pengampun, tertipu dengan kebenaran rahmat Allah Maha Luas, hingga kemudian dia melakukan kemaksiatan dengan tameng, dengan topeng tersebut. Kan cuma dosa kecil. Nanti saya bisa bertobat. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratim mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berikut beberapa tips nabawi agar kemudian semua kita bisa berlepas diri dari dosa dan kemaksiatan. Walaupun kemudian sangat mungkin kita terjerumus lagi dan lagi di jurang yang sama, di lubang yang sama, di maksiat yang sama. Itulah kita manusia. Tapi ingat, berusaha selalu untuk keluar dari hal tersebut, itulah yang bisa kita lakukan. Berharap bahwasanya ketika kita bertobat kepada Allah lah, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama di antaranya adalah mujahadatun nafsi 'ala ta'ah. Di antara cara kita bisa berlepas diri dari kemaksiatan dan dosa adalah mujahadatun nafs. Berjihad melawan hawa nafsu, berjihad melawan diri sendiri, karena kita penentunya. Tentunya dengan belajar, dengan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat-nikmatnya, dengan kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih, agar kemudian kita selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, di antara makna jihad, tentu makna jihad sangat luas, di antaranya mujahadun nafsi 'ala ta'ah. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, dia melawan hawa nafsunya, selalu dia berusaha tundukkan hawa nafsunya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami betul-betul akan berikan kepada dia jalan kami, petunjuk jalan kami, hingga kemudian seorang alhamdulillah bisa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dilawan. Dan masa kita melawan ini insya Allah cuma sebentar. Ya, sampai mati saja. Dan mungkin kita mati nanti asar. Artinya kita melawan hawa nafsu ini untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, jedanya hanya 2-3 jam nanti ke depan. Bisa insya Allah. 2. Adabul istihana bil maksiyah. Tidak meremehkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya jamaah. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya dosa-dosa kalau kita sudah meremehkannya, kecil kita menganggapnya kecil, lama kelamaan yang besar pun kita akan anggap demikian. Hingga kemudian na'udzubillah seorang terjerumus bahkan pada kekufuran kepada Allah, kesyirikan kepada Allah awal mulanya karena menganggap dosa itu ringan, karena menganggap bahwa dosa itu tidak berimbas padanya. Saya berdosa pun, saya tidak salat pun, alhamdulillah rizki saya lancar. Saya tidak salat pun, istri saya cantik. Saya tidak beribadah pun, anak saya lucu-lucu, pintar-pintar, usaha saya lancar, banyak cabangnya. Kamu yang salat, apa yang kamu miliki? Usaha kamu ala kadarnya, berhutang sana sini, istri nggak cantik pula, anak nakal-nakal, hah? Coba, setan memangnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, suara setan memang seperti dari kalangan manusia. Hingga kemudian dia bikin kita down. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya mengulur dia. Allah berikan dia nikmat terus dan terus agar dia makin lupa kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan melimpahkan nikmat untuk dia dengan semua kenikmatan yang kita sebutkan tadi. 3. Adamul istiqalah ala ta'ah. Jangan menganggap ketaatan itu sedikit dan remeh. Sekecil apapun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah. Gak mungkin lah masa cuma sholat sunnah menghapuskan dosa-dosa. Anda jangan remehkan sholat sunnah. Masa dengan menebar senyum kepada saudara kemudian dapat pahala besar. Anda jangan remehkan dosa kecil. Mengawali teman dengan salam, berbagi dengan orang, berbagi makan.
Hal-hal yang ringan-ringan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah anggap remeh ketaatan yang Anda lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya ada hitungannya. Sebagaimana keburukan sekecil apapun tercatat, kebaikan pun demikian. Jangan sampai kemudian ketika kita menganggap remeh ketaatan, akhirnya nanti kita meninggalkan ketaatan tersebut. Hingga kemudian dosalah kemudian yang menjadi pilihan. Orang kalau tidak sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti sibuk dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada separuh-separuh, no. Salah satu di antaranya pasti. Dan yang terakhir, jangan tinggalkan salat. Ini sangat penting. Ya. Mungkin kita fokus dengan yang wajib, no problem, bukan aib. Seorang kemudian fokus dengan yang wajib saja, bukan aib. Tapi jagalah selalu. Tapi Ustaz, saya masih bermaksiat, tetap sholat. Tapi Ustaz, maksiat saya, tetap sholat. Anda tidak pernah tahu kemudian di momen mana di antara salat-salat Anda, Allah Subhanahu wa taala menyadarkan Anda, merubah hati Anda, hingga kemudian Anda istiqomah di atas keislaman, tetap sholat. Adzan berkumandang, bersegera. Parkirkan mobil Anda, sepeda motor Anda, sepeda Anda, dimanapun Anda berada. Kita alhamdulillah di Indonesia begitu banyak masjid, begitu banyak musalla. Mudah sekali kita untuk menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun maksiat kita begitu banyak, diingatkan salat, yuk langsung. Karena salat itu akan melarang seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi Ustaz, sudah lama saya tidak mendapatkan itu. No problem, terus. Mungkin ada yang kurang dari kewajiban, mungkin ada yang kurang dari yang sunnah-sunnah. Karena kalau rukun yang kurang, ya salat yang diterima lah. Sempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada momennya nanti Allah Subhanahu wa taala. Silakan challenge diri Anda masing-masing. Jangan pernah tinggalkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara, bahkan mungkin di antara cara yang paling dahsyat agar kita berlepas diri dari kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaf, ulum, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Sudahlah kita tidak bisa menghitung nikmatnya, apalagi mensyukurnya satu persatu. Plus terkadang kita menambahkan dengan dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun mengampuni dosa-dosa kita, dan ada usaha dari kita, yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu. Bukan berarti tidak ada usaha beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di hati kita, di lisan kita, dan dalam perbuatan kita. Dan di antara praktek tobat kita, ketaatan kita lanjutkan, kemaksiatan kita stop. Dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, keluarga kita, dan surga Allah insyaallah menanti. Amin ya rabbal alamin. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.